Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan al-lisan. Nah, sekarang kita belajar tentang huruf-huruf al-lisan ya. Kalau kemarin kan hanya cara menghafal. Bagaimana cara menghafal teori al-lisan sudah. Nah, sekarang baru kita perdalam huruf-hurufnya. Al-lisan itu ada 10 makhraj, 18 huruf. Dibagi menjadi 4 bagian penting. Yang pertama adalah aqsal lisan, 2 makhraj 2 huruf, wasatul lisan 1 makhraj 3 huruf, hafatul lisan 2 makhraj 2 huruf, tarful lisan 5 makhraj 11 huruf. Hurufnya adalah qakaja syayadwalana rotodata sozasa zozasa. Taib. Itu dia cara menghafalnya. Sekarang kita bahas satu persatu huruf-hurufnya sekaligus cara pengucapannya. Nah, antum silahkan dibuka bukunya ya. Silahkan dibuka bukunya. Bab al-lisan. Taib. Kita mulai dari tenggorokan bagian atas, yaitu namanya adalah aqsal lisan. Aqsal lisan. 2 makhraj 2 huruf. Hurufnya adalah qaf dan kaf. Kemarin sudah Anda jelaskan apa maksud dari angka-angka yang ada di al-lisan ini. Kenapa ditulis 2 makhraj? Kenapa ditulis 1 makhraj? Kenapa ditulis 2 makhraj? Kenapa ditulis 5 makhraj? Itu kenapa gitu. Pertama-tama karena tujuannya berbeda. Nah, kenapa ditulis 2 makhraj nih pada aqsal lisan? Karena tujuan makhrajnya berbeda. Kenapa? Coba kita lihat. Huruf qaf itu menempel ke langit-langit atas yang lunak. Kaf menempel ke langit-langit atas yang keras. Berarti tujuan nempelnya adalah berbeda. Sedangkan yang kedua, 1 makhraj 3 huruf, hanya 1. Berarti jawabannya simple. Tujuannya sama, yaitu kemana? Ke langit-langit atas. Cek. Jim, tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Sya dan ya, tengah lidah hampir menempel ke langit-langit atas. Langit-langit atas semua tujuannya. Berikutnya 2 makhraj. Hurufnya adalah dha dan la. Ini 2 makhraj dari mana asalnya? Nah, gampang jawabannya, karena tujuannya berbeda. Huruf dot itu ke gigi geraham, sedangkan huruf lam itu tujuannya kemana? Ke gusi gigi seri atas. Berikutnya 5 makhraj 11 huruf. Nah, 5 makhraj ini mana aja? Yaitu adalah nun, ro, terus nun 1, ro 1. Berikutnya adalah todata itu 1, sozasa itu 1 sendiri. Tep ya. Seperti itu. Berikutnya apa tadi ya? Oh ya. Jadi intinya kenapa berbeda? Karena pasti tujuannya berbeda. Coba kita lihat yang todata. Todata ini kan hitungannya 1 dia. Kalau 1 antum berarti tahu kan? Tujuannya sama berarti. Ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas, pangkal gigi. Semuanya to juga nempel ke pangkal, da nempel ke pangkal, ta nempel ke pangkal. Gitu juga dengan sozasa, begitu juga dengan zozasa. Maksud ana, antum ini hafalkan nanti ya kan. Nah, bertemu dengan huruf-huruf ini nggak perlu perpindahan makhraj karena makhrajnya sama. Terutama zozasa. Ini di lidahnya di luar semua nih. Zozasa. Nah, sekarang kita bahas dari tenggorokan bagian pangkal lidah dulu. Pangkal lidah. Huruf qaf. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf qaf adalah dirubah menjadi huruf kaf. Dirubah menjadi huruf kaf. Itu kesalahan yang paling sering terjadi. Contoh kalimatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Diubah menjadi mustaqim. Harusnya pakai qaf, mustaqim. Itu kesalahan yang terjadi pada huruf qaf, yaitu merubah hurufnya menjadi huruf kaf. Ingat ya, kalau perlu ditulis. Kesalahan berikutnya pada huruf kaf. Huruf kaf, kesalahan yang paling sering terjadi adalah terlalu berlebihan dalam dalam mengeluarkan aliran nafas. Contoh, iya kana budua iya kanas ta'in. Nah, ini terlalu berlebihan dalam mengeluarkan aliran nafas ketika mengucapkan huruf kaf. Sebagian ikhwan itu protes gitu. Protesnya kenapa? Karena
Loh, kan huruf kaf ini hamas. Berarti begitu cara pengucapannya Ustadz gitu kan? Atau di antara antum mungkin ada yang mau protes gitu. Kan huruf kaf ini hamas, berarti begitu cara ngucapinnya, ada nafasnya gitu. Tapi gak sembarangan ya. Habas itu gak sembarangan cara ngalirin nafasnya. Ada kaidahnya juga. Semua huruf hamas lebih jelas alirannya ketika sukun daripada berharokat. Coba kita lihat. Sa sama as. Banyakan mana? Ketika sukun atau berharokat? Jelas ketika sukun. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak huruf ta dan huruf k depannya kayak teman-teman dia? Kayak huruf sin tadi. Nih kayak gini. Sa. Bisa nggak huruf k kayak gitu depannya? Bisa? Sa. Bisa nggak huruf k dan huruf ta kayak gitu depannya? Nggak bisa. Nah, bisa nggak dia aliran kaf itu sebanyak aliran sin? Sebanyak aliran sin. Contoh, as. Nah, sekarang k antum gituin, bisa nggak? Ak. Pasti susah. Nah, ada kaidahnya. Tadi kaidahnya. Huruf-huruf hamas lebih banyak alirannya ketika sukun daripada berharokat. Nah, huruf kaf itu ketika sukun aja dikit alirannya, apalagi berharokat. Ketika sukun aja dia cuman ak. Berarti ketika berharokat dia cuman dibaca seperti biasa, kakiku. Kenapa? Karena ketika sukun aja alirannya sedikit. Berarti berlawanan. Ketika berharokatnya berarti harus lebih sedikit. Begitu juga dengan sin. Ketika berharokat as. Ketika sukun as. Ketika berharokat sa. Nah, banyakan mana alirannya? Sa. Sa. Itu kan bentar. Sama as. Banyakan ketika sukun. Itulah kaidah hamas yang gak ditulis di buku. Dan gak banyak orang tahu itu. Nah, makanya sembarangan orang pasti ngiranya huruf kaf dan ta itu hamas, dan hamas itu harus dialirkan aliran nafasnya. Terus banyaklah yang baca huruf kaf dan ta-nya itu berlebihan. Padahal punya kaidah hamas itu ya. Lebih banyak alirannya ketika sukun daripada berharokat. Nah, antum lihat ketika sukun aja sedikit alirannya, akbar contohnya. Berarti ketika berharokat harus lebih sedikit daripada yang sukun. Bagaimana? Ya biasa aja, kakiku. Terus tati itu. Tapi itu ya, kesalahannya pada huruf kaf yaitu terlalu berlebihan dalam mengalirkan aliran nafas. Tapi, nah sekarang kita lihat mahrotnya. Huruf qaf mahrotnya pangkal lidah menempel ke langit-langit atas yang lunak. Itu ya. Ingat tuh. Huruf kaf pangkal lidah menempel ke langit-langit atas yang keras. Sama aja. Bedanya yang satunya lunak, yang satunya keras, sama aja. Nah, mana sih langit-langit atas yang lunak itu? Langit-langit atas yang lunak itu coba antum masukin jari telunjuk antum ke dalam sana itu, paling belakang. Terus antum atasnya antum gini-gini nih, ketok-ketok. Nah, itu dia lunak deh. Nah, setelah itu antum bawa sedikit maju ke depan, keluar gini, dikit aja. Nah, di situ bolehlah munculnya tulang. Nah, munculnya tulang itu langit-langit atas yang keras. Nah, disitulah kaf tempelannya. Sedangkan kof di belakangnya, yaitu di langit-langit atas yang lunak. Jelas sampai sini ya? Gampang masian. Nah, nanti biasanya ini kan karena dibawa barengan jadinya gampang. Biasanya kalau udah dibawa satuan atau ditanya satu-satu, dipisah, biasanya bingung nih. Qaf menempel pada langit-langit atas yang mana? Yang keras atau yang lunak? Nah, ini kadang bingung nih sebagian orang. Kenapa? Ya karena hampir sama gitu. Ini anak kasih tahu kodenya. K keras. Itu kodenya ya. K keras. Berarti kalau antum ditanya K menempel ke langit-langit atas yang keras. K keras. Berarti qaf apa? Qaf lunak. Itu kodenya. Biar antum nanti kalau ditanya biar nggak bingung. Karena kalau masih barengan gini gampang. Kalau satu-satu langsung bingung. Ini keras apa lunak ya? Nah, itu kodenya nak kasih tahu. Jadi kalau K keras, berarti qaf lunak. Seperti itu. Pegangin dulu ini.
Sudah. Berikut cara melatih huruf qaf dan huruf kaf. Oh ya, huruf qaf tadi Ana lupa. Huruf qaf itu kesalahannya ada 3 ya. Yang pertama, merubah jadi huruf kaf. Yang kedua, ketika mengucapkan huruf qaf yang berharokat kasroh, sebagian orang bibirnya maju dulu. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, 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 jelas ya? Mustaqim. Baik. Ini salah. Jadi harusnya mustaqim, mustaqim. Nggak perlu mustaqim. Baik. Itu kesalahannya. Yang kedua. Yang ketiga, kesalahannya adalah mengeluarkan huruf qaf itu dari jakun. Contoh, ini tuh zaman dulu tuh kayak gini. Mustaqim. Nah, ini kalau sampai mustaqim, nah ini dulu fasih sekali ya. Ternyata ini adalah cara pengucapan huruf qaf yang keliru. Jadi huruf qaf itu cukup dari pangkal lidah saja, nggak perlu sampai tenggorokan main. Mustaqim, gitu, nggak perlu ya. Tapi itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf qaf. Sedangkan huruf kaf yang sering Anda temuin itu hanya terlalu banyak mengalirkan aliran nafas. Nah, cara melatihnya adalah huruf qaf dan huruf kaf. Intinya, nih anak kasih tau ya, huruf qaf dan huruf kaf itu intinya adalah ketika antum baca Quran bisa membedakan suara qaf dan suara kaf. Itu intinya. Bisa mengucapkan dan membedakan antara huruf qaf dan huruf kaf. Berarti cara latihannya adalah pakai yang salah dan pakai yang benar. Contoh pada kalimat mustaqim. Antum dua sisi, yang satu pakai qaf, yang satu pakai kaf. Nah, pakai yang kaf dulu, yang salah dulu, mustaqim. Setelah itu baru baca mustaqim. Nah, disitulah nanti terlihat jelas perbedaannya. Ingat ya, yang pertama pakai kaf dulu, mustaqim. Nah, yang kedua mustaqim. Ingat ya, mustaqim. Langsung tipis, langsung nyengir, nggak ada maju dulu kayak mustaqim gini. Baik, ini salah. Langsung ya, mustaqim, qim, pangkal lidah, qim. Baik, sampai sini jelas untuk maharat qaf dan kaf. Nah, jadi antum latihannya cukup pakai kalimat mustaqim saja ya, mustaqim, mustaqim dan mustaqim. Nah, coba kita tes satu-satu ya. Kita tes satu-satu. Yang pertama, Afrul Yandi, coba setorkan mustaqim dan mustaqim. Terus, betul. Betul. Berikutnya Agus Pujiono. Nggak perlu sampai mustaqim, nggak perlu. Biasa mustaqim sama mustaqim sama mustaqim. Ulangin. Nah, betul. Berikutnya Ahmad Syafni Naufal. Ya, langsung. Ulangin sekali lagi. Bedain. Nah, gitu ya. Beda nggak rasanya? Nah, harus beda ya. Kalau sama aja berarti salah. Berikutnya Arif. Silakan dibedakan antara mustaqim dan mustaqim. Perhatikan huruf ta itu nggak boleh ikut campur tebal. Musta, tipis. Betul. Berikutnya langsung aja open mic. Setelah Pak Arif tadi siapa? M Ramon tuh. Langsung coba.
Jangan terlalu ini tenggorokan. Mustaqim gitu. Biasa. Mustaqim, mustaqim sama mustaqim. Coba ulangin. Betul. Berikutnya Pak Heri Susanto. Sama nih, ulangin lagi. Nah itu dia. Yang pertama biasa K. Berikutnya Imam Saifuddin. Nah sama nih. Ulangin. Mustaqim. Nih, pangkal lidahnya nih. Mustaqim. Tep. Yang kaf. Tep. Latihan terus ya. Berikutnya Oki Safa. Tep. Berikutnya Ridwan. Ridwan ada? Mustaqim. Tadi mana? Ridwan nih. Oh, jelek sinyalnya nih. Siapa nih? Ridwan nih. Mana nih? Ridwan mana Ridwan? Nah, type ulangin. Ya, ulang. Naikin lagi mustaqim. Nah, ulangin. Nah, harus beda ya. Berikutnya Rio Fazlin. Betul. Berikutnya Sukro Muhbaidin. Silakan. Sukro Muhbaidin. Jangan mustaqim. Biasa mustaqim. Enggak ada mustaq. Mustaq salah, kalau mustaq itu salah. Musta. Sekali lagi ulangin. Mustaqim yang biasa. Dilatih terus ya. Dilatih tuh. Berikutnya Pak Sutarsono. Sudah, Pak Sutarsono ada? Pak Sutarsono. Enggak ada. Pak Sutrisno. Silakan Pak Sutrisno. Ada nggak Pak Sutrisno? Ya, silakan. Angkat lagi kopnya. Lagi angkat. Angkat lagi. Kaf. Type. Nah, latihan terus itu. Bedain kof sama kaf. Berikutnya Teguh Prasetyo. Sama, ulangin.
Se. Pak Teguh, hidupin lagi mic-nya coba. Ulangin. Mustaqim. Ulangin lagi, belum naik tuh qafnya. Jangan musta. Mustaqim. Baik. Yang kaf. Yang qaf. Baik. Latihan terus ya. Latihan terus pakai kalimat mustaqim. Dah gitu cara melatih huruf qaf dan huruf kaf. Cara membedakannya itu pakai kalimat mustaqim saja. Nah, itu antum ucapin terus setiap hari mustaqim gitu kan. Sampai telinga antum itu peka. Nah, nanti kalau misalnya ada imam sholat baca ihdinas shiratal mustaqim. Oh, ini pakai kaf nih, salah dia baca nih. Nah, kelihatan. Jadi antum sering-sering ucapin mustaqim sama mustaqim. Tapi huruf kaf terlebih dulu. Salah dulu. Jadi antum pakai yang salah dulu baru yang benar. Biar apa? Biar jelas. Jadi pakai yang salah dulu, yaitu huruf qaf baru huruf yaitu huruf kaf baru huruf qaf. Tapi itu cara melatih huruf qaf dan huruf kaf. Intinya adalah agar antum itu bisa membedakan mana kaf, mana qaf ketika di Al-Qur'an, karena itu mirip. Berikutnya kita masuk ke bagian tengah lidah. Sampai sini udah jelas belum? Ada pertanyaan nggak? Seputar qaf dan kaf. Ada pertanyaan? Ya. Tapi begini. Ya, lidahnya secara teori yang bagian pangkal itu dia maju ke depan. Cuman jangan dipikirin, kalau dipikirin bingung. Nah, karena kenapa? Antum itu bisa ngucapin huruf kaf, jadi nggak perlu dipikirin. Kalau dipikirin malah bingung. Nah, kaf yang biasa antum ucapin itu sudah benar. Kakiku. Dan itu letaknya sudah benar. Kalau dipikirin malah jadi bingung. Tapi begitu ya, Pak Sukro. Benar, kalau secara teori dia maju lidahnya. Karena pangkal lidah menempel ke langit-langit atas yang lunak, yang keras. Itu huruf kaf, pangkal lidah menempel pada langit-langit atas yang keras. Sedangkan huruf qaf, pangkal lidah menempel pada langit-langit atas yang lunak. Nah, yang lunak itu paling belakang, depannya maju sedikit itu ada tulang. Nah, tulang itulah yang disebut dengan langit-langit atas yang keras. Tapi begitu ya, Pak Sukro. Ada lagi pertanyaannya? Seputar huruf qaf dan huruf kaf. Ingat ya, kesalahan-kesalahan pada huruf qaf adalah merubah hurufnya ketika membaca menjadi huruf kaf. Yang kedua, memajukan bibirnya ketika berharokat kasroh. Contoh kalimat yang sering dipakai adalah mustaqim. Harusnya langsung mustaqim, langsung nyengir. Yang berikutnya adalah mengeluarkan huruf qaf itu dari jakun. Ini zaman dulu kayak gini, mustaqim. Nah, ini nggak perlu sampai kayak gini, biasa saja, mustaqim. Sedangkan kesalahan pada huruf kaf adalah terlalu mengeluarkan aliran nafas berlebihan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini terlalu fasih ya, tapi salah. Pengen keren tapi salah ya ternyata. Sama dengan huruf ta yang terlalu berlebihan aliran nafasnya. Contoh pada kalimat surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Ini salah ini. Nanti sebagian pasti bilang, "Loh, ini kan huruf hamas," protes gitu. Memang ini huruf hamas, siapa yang bilang bukan huruf hamas? Cuman huruf hamas itu ada kaidahnya yang enggak ditulis di buku. Nah, tadi antum ingat kaidahnya, tapi insya Allah nanti kita akan pelajari di bab sifatul huruf.
yaitu adalah semua huruf hamzah itu lebih jelas alirannya ketika sukun daripada berharokat. Nah, contohnya apa? Perbandingannya adalah huruf sin tadi. Sa sama as, alirannya mulusan mana atau lebih banyak mana alirannya? Jelas ketika sukun. Ya kan? Sod, so sama els, kebanyakan ketika sukun daripada berharokat. Nah, perhatikan pada huruf kaf, bisa nggak dia berharokat tapi seperti teman-teman yang lain? Depannya, bisa nggak dia kayak gini? Sa. Nah, huruf kaf bisa nggak antum gituin? K, kan susah kan kayak gitu. Nah, adapun ketika sukun, dia juga nggak sebanyak yang lain. Yang lain itu kan as. Nah, sedangkan huruf kaf bisa nggak sepanjang itu? Ak. Atau orang misalkan azan, Allahu Akbar gitu kan, lucu dengarnya. Kelamaan nih orang nih kafnya gitu kan. Ya karena memang nggak cocok. Nah, berarti kaidahnya tadi apa? Semua huruf yang memiliki sifat hamzah lebih banyak alirannya ketika sukun daripada berharokat. Huruf kaf ketika sukunnya aja sedikit, apalagi ketika berharokat, berarti lebih sedikit daripada yang sukun. Ak ketika sukun, berarti ketika berharokat kakiku, tatitu. Ketika sukun, at, it, ut, ka, ak, ik, uk. Dah segitu aja. Tapi itu kaidah sifat hamzah ya. Anak kasih tahu lebih awal itu. Berikutnya kita masuk ke bagian wasatul lisan, tengah lidah. Tengah lidah ini satu makhraj 3 huruf. Satu makhraj 3 huruf. Hurufnya adalah jasyaya. Tapi kita kasih tahu dulu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada jasyaya. Kesalahan yang sering terjadi ini ya jelas ya, ini pada logat Jawa. Ja, ji, ju. Ini logat Jawa itu antum harus perdalami ya. Pada pengucapan huruf jim itu pada logat Jawa itu terkandung di dalamnya apa? Penekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalirkan nafas. Yang ketiga, bantingan. Nih, ketika mengucapkan huruf ja ini ditekan dulu. Terus ada nafas yang mau keluar. Nah, ketika itu setelah itu pengucapannya dibanting. Ja, ji, ju. Nah, ini logat Jawa. Sedangkan dalam teori tajwid huruf jim adalah tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Tuh teori tajwid. Semuanya insya Allah paham. Tengah lidah menempel. Ingat ya, disuruhnya cuma menempel. Dalam logat Jawa, penekanan iya, pengaliran nafas iya, bantingan iya. Tuh, lihat tambahannya ada berapa itu? Ada 3 ya tambahannya. Padahal dalam ilmu tajwid huruf jim itu hanya disuruh apa? Menempel saja, udah. Tempelan, kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada aliran nafas, nggak ada tekanan, nggak ada bantingan. Antum tuh cuma disuruh apa? Tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Nanti ada kasih tahu cara latihannya. Bagaimana cara melatih huruf jim bagi logat Jawa secara mudah. Nah, jadi nggak ada lagi alasan, oh saya orang Jawa nggak bisa, saya nih jimnya memang kayak gini dari kecil, nggak bisa ya. Antum nggak bisa beralasan kayak gitu, karena kebanyakan murid-murid anak itu berasal dari Jawa dan mereka itu berhasil semua. Terutama ada yang dari Jogja juga. Nah, itu kan lebih mantap lagi tuh dari Jogja, medoknya itu. Nah, alhamdulillah dia ketika ngaji dengan huruf jim dia selamat ya. Nah, ada caranya. Tapi itu kesalahan pada huruf jim yaitu adalah logat Jawa. Berikutnya, kesalahan pada huruf sya. Huruf sya ini kesalahannya adalah merubah huruf menjadi huruf sin. Ini paling banyak nih. Merubah huruf sya menjadi huruf sin. Ini paling banyak. Mungkin lidahnya pada kaku kali. Nah, itu ya kesalahannya. Berikutnya kesalahan pada huruf ya. Ya ini insya Allah bisa semua ketika berharokat. Ingat ya. Ketika berharokat. Ketika sukun perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena paling banyak orang baca ketika sukun itu iya-nya nggak jelas. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai. Ngambang ya sukunnya. Harusnya diperjelas. A'udzu billahi minasyaitonir bukan syai.
Itu kesalahan pada huruf ya yang sering terjadi adalah ketika sukun, ya-nya apa? Nggak jelas atau ngambang. Ini banyak yang begini nih bacanya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito. Bedain sama satu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai. Beda ya antara syai dan syayo. Itu dia. Nah, nanti antum perhatikan lagi di ta'awuz antum sendiri. Direkam videonya. Antum lihat ada nggak saya kayak gitu baca ya-nya. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf jim, shin, ya. Nah, berikutnya cara melatih huruf jim. Ini sih yang paling penting. Cara melatih huruf jim bagi orang Jawa nih. Yang pertama-tama yang antum harus lakukan adalah membaca dengan seksama. Nah, beruntung karena bukunya bahasa Indonesia jadi semuanya bisa paham. Coba antum baca dulu tuh. Tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Berarti antum ditugasin hanya nempel aja, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Yang kedua, jangan langsung dibaca. Nah, ini kebanyakan begini nih guru tajwid nih. Ya kan? Ayo, di mana mahrot huruf jim? Tengah lidah menempel pada langit atas. Yo, ikutin bareng-bareng. Ja, ji, ju, langsung gitu. Ya, yang salah-salah terus sampai kiamat ya. Ja, ji, ju gitu. Nggak dikasih tahu teknik cara membaca yang benar. Nah, bagaimana caranya? Ada yang kurang di situ. Yang pertama adalah antum baca. Setelah dibaca, antum letakin mahrotnya. Yang ketiga baru dibaca hurufnya. Itu jadi banyakkan orang yang tertinggal ini adalah yang nomor 2 tadi. Setelah baca langsung ngucapin hurufnya, salah. Makanya kok nggak bisa-bisa gitu. Padahal ada triknya, yaitu yang pertama adalah dibaca dulu, yang kedua diletakin lidahnya, yang ketiga baru diturunin lidahnya atau diucapin hurufnya. Contoh misalkan, perhatikan ya. Nanti anak tunjuk satu-satu nih. Tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Ya udah antum tempelin aja gini. Ingat ya, kelemahannya tadi yang logat Jawa apa? Ditekan. Nah, jangan ditekan, tempelin biasa. Nah, setelah tempelin biasa gini, jangan ada ancang-ancang, jangan ada ancang-ancang mau ada nafas yang mau dikeluarkan. Jangan, kosong belakangnya, kosong plong. Udah, setelah itu antum turunin lidahnya. Ingat, kelemahannya tadi orang Jawa adalah dibanting. Ketika pelepasan mahrot tadi, pelepasan lidah itu dibanting. Jangan. Nempelnya udah benar, yang salah malah pelepasan lidahnya. Jangan pula disalahin kan. Oh, saya udah nempel nih, tapi kok masih nggak bisa juga. Berarti ada yang salah, yaitu adalah pelepasan lidah dari atas ke bawah. Itu jangan dibanting. Jadi gimana? Antum tempelin, ya kan? Turunin pelan-pelan aja, perlahan, sabar. Contoh, tengah lidah menempel ke langit atas. Nih, tempelin. Turunin pelan aja. Ja. Lepasin pelan aja perlahan. Ja. Tempelin lagi. Ji. Tempelin lagi. Ju. Nah, jadi intinya tempelin dulu. Jangan main ja, ji, ju. Jangan main langsung intinya. Jangan main langsung. Jadi antum tempelin perlahan, turunin perlahan. Tempelin lagi, turunin lagi perlahan. Tempelin lagi, turunin perlahan. Itu caranya bagi yang logatnya Jawa. Karena kita melawan itu. Antum itu harus diketahui kelemahannya, yaitu ada penempelan dengan penekanan. Yang kedua, pengaliran nafas. Yang ketiga, pelepasan lidah dengan cara dibanting. Itu logat Jawa itu. Nah, berarti kita harus lawan itu. Tempel biasa, tidak ada aliran nafas, pelepasannya lepas biasa, nggak perlu ada bantingan. Berarti ya semuanya biasa aja gitu. Contoh, ja, tempel lagi, turunin pelan, ji, tempelin lagi, turunin pelan, ju. Udah selesai. Seperti itu ya. Jangan tergesa-gesa. Jadi intinya adalah tempelkan dulu, turunin pelan. Dah, ganti harokat, tempelkan dulu, turunin pelan. Ganti harokat, tempelkan dulu, turunin pelan. Oke, kita tunjuk satu-satu sekarang.
Yang pertama, Afruliandi. Silakan. Harusnya anak cek dulu satu-satu ya sebelum anak kasih tahu caranya. Siapa yang logatnya paling medok ini? Yo, silakan. Terus salah, nggak kayak gitu. Pelan-pelan. Nih, ja, terus tempelin lagi. Ji, tempelin lagi. Ju. Pelan-pelan, jangan ja, ji, ju, jangan. Pelan-pelan. Ulangin. Nah, tempel. Tempel. Nah, udah gitu bagus. Berikutnya Agus Pujiono. Agus Pujiono dah. Ya, sudah. Berikutnya Agus Pujiono dah. Agus Pujiono. Enggak ada. Type silakan. Pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Tempelkan dulu ya. Tempelkan dulu, jangan langsung dibaca. Tempelkan dulu udah. Baru baca. Tuh, lihat dibanting. Jangan dibanting. Ja. Kaget orang nanti. Antum tempelin dulu, turuninnya pelan-pelan. Ja. Tuh, nah gitu. Terus tempelin dulu. Nah, tempelin dulu. Udah, jelas? Bisa ya? Nah, kalau antum berhati-hati, berarti aslinya salah. Nah, dilatih. Antum berhati-hati kan? Kalau berhati-hati berarti masih salah aslinya. Ya, berarti antum harus latihan itu. Karena kalau udah nggak salah pasti biasa aja. Jajiju gitu. Jawa mana nih, Pak Agus? Pemalang. Oh, mantap. Tep. Nah, kayak gitu caranya. Paham ya? Perlahan aja. Berikutnya Ahmad. Ahmad. Ada Ahmad Syafni Novel? Tep, silakan. Pelan-pelan aja. Nikmati aja turunannya. Halus. Mantap, halus. Berikutnya Arif. Arif ada Arif? Arif nggak ada. Berikutnya M Ramon. Bagus, halus. Bagus, halus. Berikutnya Eri Susanto. Bagus. Halus, bagus. Berikutnya Imam Saifuddin. Bagus. Yang J-nya keluar nafasnya banyak nih. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Ja, tempel lagi, turunin. Ji, tempel lagi, turunin. Ju, ulangin. Perlahan aja. Halus, bagus. Berikutnya Oki Safa. Halus. Bagus. Halus, bagus nih. Berikutnya Ridwan. Ridwan ada Ridwan? Nggak ada. Ridwan ada nggak? Nggak ada. Berikutnya Rio Fazrin. Jangan kencang-kencang, jangan. Salah. Ulangin lagi. Rio Fazrin, aktifin lagi mic-nya. Tempelin. Enggak, salah. Tempelin dulu, baru turunin pelan. Tempelin dulu, turunin pelan. Enggak, itu masih nekan. Enggak, masih nekan itu. Antum tempelin dulu pelan. Turuninnya pelan, lepasin biasa aja. Ja.
Ya, jangan. Nggak ada kayak gitu. Tempelin, lepasin biasa, lepasin normal. Ja gitu. Dah, kayak gitu. Nah, tempelin. Dah gitu, halus. Jangan ditekan. Berikutnya Sukro Muhbaidin. Oh, siapa tadi? Siapa tadi? Tadi siapa? Oh ya, Pak Sukro bentar dulu ya. Arif dulu, Arif. Ya, silakan. Ya, silakan. Terus jangan ditekan. Belum halus. Ulangin sampai halus. Jangan tempelin nih, tempelin ya kan. Biasa aja, tempel biasa, lepasin biasa normal, nggak ada nafas, nggak ada tekanan, nggak ada. Ya, terus, nah halus kayak gitu. Udah simpel gitu aja. Berikutnya Sukro Muhbaidin. Hmm. Bagus. Jajiju. Berikutnya Sutarsono. Sutarsono ada? Nggak ada. Teguh Prasetyo. Oh ada. Oh ya, silakan. Silakan. Jangan. Jangan, parah nih. Nih, antum jangan ditekan, jangan buru-buru. Itu penyakitnya tuh. Tempelin dulu, nih tenang aja, tempelin biasa, biasa aja loh ya, tempelin biasa. Terus turunin, pas ngelepasinnya itu, antum turuninnya perlahan biasa. Ya, tuh kayak gitu. Tempelin dulu coba, tempelin, turuninnya perlahan. Yo, pelan-pelan. Jangan, tuh masih tekan loh. Tuh masih tekan. Maksud anak gini loh, maksud anak gini. Antum pas ganti harokat, itu jangan langsung dibaca. Tempel dulu, baru baca. Tempel dulu, baru turunin. Nih anak contohin. Ini anak nempel dulu nih. Turun, ja. Ganti harokat, tempel lagi. Ji. Ganti harokat, tempel dulu. Ju. Kayak gitu. Ya ulangin. Tempel. Nah, itu masih ngebanting tuh. Masih dibanting. Ji. Ji. Ingat nih. Antum nurunin ini kan antum nempel nih. Coba antum tempelin. Tempelin udah. Nah, turuninnya dari atas itu turuninnya pelan-pelan. Ya, nggak gitu. Nggak pelan banget, perlahan gitu. Coba turunin pelan-pelan. Dah gitu. Tempelin lagi. Bentar. Tempelin dulu. Yo, turunin pelan-pelan. Ulangin, tempel dulu. Ah, itu. Kayak gitu. Yang domah itu. Yang kasroh coba, yang kasroh. Bah, salah ini masih ada nafasnya. Tempelkan dulu, turuninnya pelan-pelan aja. Nggak ada nafas. Turunin biasa, lepas biasa gitu. Gitu. Coba tempel dulu. Turun pelan. Tuh, jangan. Kaget ana. Jangan dibanting. Nih, antum ngelepasin, nih kan antum nempel di atas nih, nempel nih lidahnya di atas. Nah, setelah itu antum ngucapin kan. Nah, pas ngucapinnya itu antum turuninnya pelan, nggak langsung ke gitu, nggak. Perlahan, set. Lepasinnya tuh perlahan, gitu. Coba perlahan. Ulangin yang kasro aja. Tempelkan. Tempelkan dulu. Turunin pelan-pelan. Yo.
Nah, udah latihan antum ya kayak gitu ya. Pokoknya ketika antum nempel itu jangan ditekan karena dia cuma nempel biasa. Cuman kayak antum nempel isolatif udah gitu aja. Nah, terus cabut biasa gitu. Udah nggak usah ditekan-tekan. Tep. Begitu ya. Afwan. Alhamdulillah. Nah, gitu caranya ya untuk melatih huruf jim. Jadi antum tempelkan dulu. Setelah itu antum turunin secara perlahan, jangan dibanting ke bawah. Siapa deh? Teguh Prasetyo. Teguh ya? Oh yes, silakan. Ulangin. Ulangin. Baik, bagus kayak gini. Dah, latihan terus. Baik, begitu cara pengucapan huruf jim. Nah, sekarang huruf sya. Bagaimana cara mengucapin huruf sya ini bagi yang lidahnya kaku? Baik. Kesalahan pada huruf sya. Antum belum dah? Ya wes, cepat. Pelan-pelan. Salah nih. Masih ada nafasnya. Coba antum tempelin dulu, tempel pelan aja, turunin pelan-pelan. Ya, alus turuninnya alus. Nah, gitu. Tempelkan lagi. Tempelkan dulu. Turuninnya halus. Ji. Tempelkan. Salah. Tempelkan dulu. Dah. Turuninnya halus. Ju. Jangan cu. Itu ditekan itu. Sama aliran nafasnya ada. Nggak boleh. Dia harus biasa aja. Nah, coba tempelkan dulu. Tempelkan. Dah. Jangan ada penekanan di situ. Terus turunin pelan-pelan. Ju. Pelan-pelan. Tep. Dah. Ini cu ya, ini C nih bacanya. Ja. Ulangin. Ya, diulangin. PR ini mah, yang domah. Masih kayak C. Tep. Ya, domah. Berikutnya kita sekarang masuk ke huruf sya. Nih cara melatih huruf sya ya, antum catat ya. Tadi kesalahan huruf sya adalah merubahnya menjadi huruf sin. Nah, mungkin karena sebagian lidah kita itu kaku ya, sebagian lidah bapak-bapak itu kaku untuk mengucapin huruf ya di tengah-tengah sya itu. Nah, cara melatih huruf shin itu ada triknya. Modal utamanya adalah desis. Kalau antum udah punya desisnya, itu mendekati bisa. Bagaimana caranya? Antum harus bedain mana desis sin, mana desis shin. Bedain ya. Kalau sin itu dia di depan, depan sini. Kalau desin sya itu dia agak mundur di tengah lidah. Ash. Jelas? Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Harus bisa bedain antara desis sya dan desis sin. As. Ini sin. Ash. Ini shin. Itu yang pertama. Berikutnya yaitu adalah antum harus tahu huruf sya itu tulisannya adalah SYA. SYA. Berarti cara melatihnya yang pertama adalah desis, panjangin nih desis yang tadi. Ya. Setelah itu antum baca ya. Diputus ya.
putus ya. Itu fase yang pertama. Udah, gitu terus. Shh, putus ya. Shh, ya. Shh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dipepet antara desis dan huruf ya-nya dipepet. Sya. Desisnya panjang ya. Sya. Sya. Kalau tadi kan sh, ya. Sh, ya. Kalau sekarang dipepet. Sya. 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 Gitu terus. Gitu terus antum latih sampai 10 kali. Sya. Nah, yang ketiga, kalau tadi kan dipepet. Yang ketiga langsung sya. 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 Jadi dia langsung. Nah, kesalahan satu lagi pada huruf sya itu adalah nih, bedain. Orang tuh banyak baca yang kayak gini. Sya. Sya sama sya. 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 Kalau yang pertama itu desisnya shin, akhirannya a. Yang kedua, desisnya shin, akhirannya ya. Nah, orang banyak pakai yang pertama. Sya. Sya sama sya. Tuh, ingat ya, desisnya sama loh. Sya. Sya. Tuh, yang benar yang kedua. Yang ada y-nya. Nah, itu antum pelajari di rumah, nanti distorkan. Besok distorkan ya. Jadi dilatih dulu, antum harus punya desisnya dulu. Nah, jadi yang pertama adalah setorkan kalimat, setorkan huruf apa? Mustaqim ya. Qaf dan kaf. Tuh, setorkan. Yang kedua, setorkan huruf jim yang perlahan aja. Yang ketiga, setorkan desisnya sin dan desisnya shin. Contoh, s sama sh. Ya, antum setorkan itu. Nah, itu modal awal. Kalau udah bisa bedain antara s sama sh, nah, itu baru antum lanjut ke cara melatih huruf sya tadi. Yang pertama apa? Desis diputus lalu ya. Yang kedua, desis dipepet dengan ya. Yang ketiga, langsung digabung berdua. Ingat ya, 10-10. Nah, yang pertama antum latihan 10 kali pengulangan. Yang kedua 10 kali. Setelah itu baru langsung sya. Biasanya langsung jadi. Itu cara melatih huruf sya. Ingat ya, itu distorkan. Kalau untuk qaf kaf antum hanya setorkan pada kalimat mustaqim dan mustaqim saja. Yang kedua pada huruf jim tadi ya, huruf jim jajiju yang perlahan enggak. Jangan jajiju gitu, jangan ya. Itu biasa banget. Perlahan aja. Tempel ja, tempel turunin, ji, tempel turunin, ju, perlahan aja. Berikutnya pada huruf sa dan sya itu antum hanya setorkan desisnya aja dulu. Nah, setelah itu nanti barulah ana suruh antum setorkan yang huruf sya yang benar, yaitu adalah s y a tadi ya, sya. Tep. Jelas sampai sini ya? Ada pertanyaan? Untuk huruf ya insyaallah bisa semua. Silakan yang mau bertanya.